Sahabat Dimas, sambil makan, mari kita bicara. Membahas pertanyaan-pertanyaan sahabat tentang bagaimana caranya menyaring air di permukaan supaya air itu bisa digunakan untuk kebutuhan higienis sanitasi, bisa buat cuci, dan kebutuhan kakus. Sahabat, ketika air di permukaan tampak seperti yang sahabat lihat ini, jauh lebih mudah cara mengolahnya daripada kita mengolah air sumur. Sahabat jangan lupa bahwa air punya sifat mensucikan, membersihkan apapun yang kotor, termasuk bakteri dan segala macam yang berada di tanah. Tugas kita hanya mengembalikan air ini kondisinya seperti yang diatur dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023. Air harus bersih, bening, tidak berbau, dan tidak berasa. Sehingga air permukaan ini bisa kita gunakan kembali untuk kebutuhan air bersih atau kebutuhan MCK. Nah, sahabat, sekarang kita tinggal menganalisa kebutuhan penggunaan dan pemanfaatannya. Jika air ini kita olah, apakah untuk kebutuhan hanya satu rumah, 2 rumah, 3 rumah, atau untuk kebutuhan satu desa? Tentu sistem dan perangkatnya akan berbeda-beda ukuran dan kapasitasnya. Air yang sahabat lihat ini adalah air yang mengalir tanpa henti, mengalir dari sepanjang jalan dan melewati perumahan dan berakhir di sawah. Nah, sahabat, ada juga air yang bersumber dari permukaan atau genangan tada hujan seperti ini. Kan sayang kalau air berkualitas bagus seperti ini diabaikan. Mari kita bahas bersama bagaimana cara mengolah air ini untuk kapasitas 5.000 liter satu kali produksi. Sumber airnya dari kolam sini. Jika sumber airnya dari kolam terbuka atau sumber air permukaan, kita harus menggunakan atau membuat sedotan seperti ini. Jadi, kotoran air tidak akan langsung terhisap oleh pompa air. Sahabat Dimas, suatu prinsip pengolahan air bukan didasarkan pada bagaimana prosesnya, tetapi bagaimana pintarnya kita menganalisa dan menentukan suatu sistem pengolahan air untuk bisa kita gunakan di tempat kita. Nah, sahabat Dimas, mari kita bahas. Yang pertama-tama kita harus siapkan itu adalah tandon penampung air. Tandon penampung air ini akan kita gunakan untuk menampung air asli atau air baku yang sebelumnya kita menggunakan screen filter. Urutannya adalah dari air permukaan, kemudian kita pompa dengan pompa air, melewati screen filter, dan kita tampung di toren penampungan air 2 kali 5.000 liter. Kemudian air di dalam toren 2 kali 5.000 liter ini kita koagulasi selama 1 jam. Kita biarkan kotorannya mengendap ke dasar toren. Setelah kotoran itu mengendap, berarti di bagian permukaan air itu lebih jernih daripada di bagian dasar. Di bagian permukaan ini akan ada busa atau gelembung-gelembung kotoran yang tertinggal. Jadi kita harus mengambil air dari bagian tengah. Jika proses ini tidak kita lakukan, maka kita akan tetap mendapatkan hasil dengan warna seperti ini. Jadi, sahabat, sistem harus lengkap. Proses selanjutnya kita tinggal menggunakan mikrofilter dan ultrafilter. Maka hasil yang kita dapatkan jernih, bening, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, sahabat Dimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim.
di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.